Kecelakaan mewarnai musim liburan panjang. Lolos dari maut akibat bisnya terguling, penumpang bis tewas tersambar kereta api. Operator telepon seluler berperang iklan bahwa tarif mereka termurah. Tim liputan RCTI menelusuri kebenarannya. Halo pemirsa, kedua laporan tadi dan sejumlah laporan penting lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Chantal Della Conceta, inilah Seputar Indonesia. Musim libur panjang kembali diwarnai kecelakaan lalu lintas. Sebuah bis terguling dan masuk parit di Brebes, Jawa Tengah. Dua penumpang yang keluar dari bis yang terguling justru tewas karena tersambar kereta api yang melintas di sebelah lokasi kecelakaan. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Bus Carina jurusan Sumeneb, Madura, Jakarta terguling di Desa Kecipir, Kecamatan Losari, Minggu pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. 2 orang tewas dan 7 orang luka-luka. Sebenarnya semua penumpang bus awalnya selamat, namun 2 orang penumpang yang berusaha menyelamatkan diri dari dalam bus justru tersambar kereta api barang yang melaju dari arah barat. Kedua korban tewas itu adalah perempuan, yakni Endang Herman dari Desa Pandi Madura dan Nana Erdan dari Sumeneb Madura, sedangkan 7 korban luka dirawat RSUD Brebes. Bus Carina menurut penuturan saksi mata awalnya oleng dan kemudian terbalik dan masuk parit. Saat ini sopir bus Carina diamankan Polres Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, koresponden Yono Daryono dan Afif Arfani melaporkan. Kesibukan arus balik mewarnai 2 pelabuhan penyeberangan ke Pulau Jawa, yakni Pelabuhan Merak dan Gilimanuk, Banyuwangi. Puncak kepadatan arus balik diperkirakan akan terjadi petang hingga malam nanti. Di Pelabuhan Merak, Banten, kepadatan penumpang kapal terjadi sejak Minggu siang. Para penumpang ini berasal dari Sumatera yang kembali ke Jawa setelah selesai berlibur di kampung halaman. Hingga Minggu siang lebih dari 3.000 orang penumpang diseberangkan ke Pulau Jawa. Bersama mereka sekitar 1.000 kendaraan roda 4 dan 1.500 kendaraan roda 2 yang turun dari kapal Roro. Puncak kepadatan penumpang diperkirakan akan terjadi pada sore menjelang malam. Tercatat masih ada sekitar 12.000 penumpang, 2.000 kendaraan roda 4 serta 3.500 kendaraan roda 2 belum diseberangkan dari Sumatera. Kepadatan para penumpang kapal juga terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Bali. Sebagian penumpang yang akan menyeberang ke Ketapang, Jawa Timur sudah antri sejak subuh. Meski terjadi lonjakan jumlah penumpang, ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Banyuwangi dan Gilimanuk, Bali masih memberlakukan tri normal, yaitu 96 trip per hari dengan jumlah kapal 20 unit. Tim Liputan RCTI melaporkan. Setelah berlibur selama 4 hari, Minggu sore ini tampaknya sejumlah jalur menuju ibu kota akan dipenuhi kendaraan arus balik. Tim kami memantau kondisi jalur puncak yang menjadi salah satu jalur ke Jakarta, sekaligus tempat wisata sebagian warga Jakarta. Ada Gustaf Alia di sana. Gustaf, apakah arus balik sudah mulai membuat puncak macet saat ini? Ya, Chantal, memang dibandingkan dengan siang hari, nampaknya arus balik liburan sudah mulai terlihat di kawasan puncak. Arus kendaraan terpantau mulai mengalami peningkatan volume meski belum mencapai puncak. Namun meski demikian, kondisi ini masih masuk dalam kategori yang lancar. Nah, arus dari arah puncak menuju Jakarta yang terlihat tersendat adalah di kawasan Megamendung hingga kawasan Tanjakan Selarong. Nah, kemacetan ini juga tidak terlalu panjang, hanya sekitar 4 km saja. Nah, rekan kami Furkon juga sempat memantau hingga ke atas, tepatnya di Tugu Selatan atau di Masjid Atta'awun. Di lokasi ini juga terlihat masih lengang. Nah, titik lain yang juga mengalami penumpukan kendaraan yakni di Pasar Cisarua dan juga Simpang Taman Safari. Namun ini juga tidak terlalu parah, hanya sekitar kisaran 1 km saja. Nah, begitupun di Simpang Gadok juga arus lalu lintas masih sangat lancar. Kondisi ini sebenarnya Chantal berbanding terbalik dari perkiraan sebelumnya yang memperkirakan bahwa puncak arus balik akan terjadi hari ini pada pukul 3 hingga 4 sore. Nampaknya banyak warga yang masih bertahan, belum pulang, dan karena juga mungkin takut terkena macet, dan diperkirakan mereka akan keluar menuju ke Jakarta malam nanti. Perkiraan pada sekitar pukul 7 hingga pukul 9 malam. Nah, setelah kami juga memantau situasi di pintu tol Ciawi, di mana kondisi di titik ini juga terlihat masih lancar. Arus kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta dan juga Jakarta menuju puncak juga masih
dalam kategori yang sangat lancar. Pada posisi pukul 17.00 volume kendaraan di pintu tol Ciawi berada pada sekitar 14.546 dari puncak menuju Jakarta, dan arah sebaliknya dari Jakarta menuju puncak sekitar 9.300 kendaraan yang melintas. Nah, kalau kita lihat di tempat saat ini saya berada, saat ini masih dalam diberlakukan sistem buka tutup. Artinya dari arah Jakarta menuju puncak ditutup di percabangan tol Ciawi Gadok, dan kemudian dari arah puncak menuju Jakarta dibebaskan untuk satu arah. Buka tutup ini sudah diberlakukan 3 kali, yakni tepatnya di pukul 1, pukul 3, dan pukul 5 hingga saat ini. Chantal, demikian. Baik, terima kasih banyak Gustaf. Pemirsa, demikian laporan Gustaf Aulia melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, banjir yang merendam sejumlah wilayah di Sumatera dan Jawa ketinggiannya terus meningkat. Di Bojonegoro, Jawa Timur, warga memilih mulai mengungsikan ternak daripada diri mereka sendiri. Sementara di Riau, luapan Sungai Kampar merendam 6 kabupaten. Banjir di Riau semakin luas dan kini menyebar ke 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan, Cingingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru, banjir setinggi setengah hingga 1 meter merendam ratusan rumah di 2 kelurahan. Di Kabupaten Kampar, banjir merendam 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Sahilan, Sahilan Darussalam, Kebun Durian, dan Kecamatan Siak Hulu. Warga kini membutuhkan bantuan berupa selimut dan air bersih. Di Jawa Timur, 12 kecamatan Bojonegoro masih tergenang banjir, terutama di wilayah Kanor, Trucuk, Dander Kalitidu, dan Bojonegoro. Ketinggian banjir bervariatif dan cenderung mengalami peningkatan. Sejumlah warga mulai mengungsikan ternak seperti kambing dan sapi di sepanjang Tanggul Bengawan Solo. Para pengungsi lebih memilih menyelamatkan hewan yang menjadi harta bendanya dibanding keselamatan jiwanya. Warga masih banyak yang tinggal di rumah menjaga barang-barang. Hanya kaum ibu dan anak-anak yang kini sudah tinggal di tenda-tenda pengungsian, bercampur dengan hewan ternak mereka. Saat ini, ketinggian air di Bengawan Solo sudah memasuki siaga 3, yakni 15,20 meter di atas permukaan air laut pada Papanduga di kota Bojonegoro. Tim Liputan Koresponden RCTI melaporkan. Longsor akibat curah hujan tinggi menyebabkan jalur penghubung 2 kecamatan dan 2 provinsi di Jawa Timur, Riau, dan Sumatera Barat terputus. Sejauh ini jalur di ketiga kawasan belum bisa dilalui. Hujan deras mengakibatkan longsor kembali terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Sebuah tebing di sisi jalan longsor dan menutupi jalan raya yang menghubungkan 2 kecamatan, yakni Kecamatan Bungkal dan Ngerayun. Hingga siang tadi, jalur yang terputus belum bisa dilalui karena tanah, pepohonan, dan bebatuan besar yang longsor Sabtu tengah malam masih menutupi badan jalan. Puluhan warga di sekitar lokasi pun saat ini masih mengungsi untuk menghindari sewaktu-waktu kembali terjadi longsor susulan. Sementara jalan lintas barat di kilometer 108, Kecamatan 13, Koto Kampar Riau hingga kini masih terputus total akibat longsor. Kondisi ini sudah berlangsung selama 3 hari. Akibatnya jalan lintas barat Riau menuju Sumatera Barat putus total. Aparat kepolisian bersama Bina Marga Provinsi Riau akhirnya mengalihkan kendaraan yang akan menuju Sumatera Barat ke jalur lintas tengah. Jalur yang menghubungkan Kabupaten Kuantan Singingi Riau dengan Kiliran Jau Kabupaten Damasraya Sumatera Barat tergolong jauh, sehingga jarak tempuh pengendara bertambah 8 jam. Pihak Bina Marga Riau mengatakan pengerjaan badan jalan yang terkena longsor diperkirakan memakan waktu 3 pekan. Namun jika curah hujan terus tinggi, pengerjaan akan semakin lambat dan bisa memakan waktu sekitar 2 bulan. Berbeda dengan jalur lintas darat dari Sumatera Barat menuju Riau melalui Pangkalan Kabupaten 50 Kota. Longsor yang sempat menutup jalan sepanjang 150 meter ini akhirnya dapat dilalui siang tadi setelah putus total selama 30 jam sejak kemarin. Namun situasi lalu lintas belum sepenuhnya normal. Jalan hanya bisa dilalui dengan sistem buka tutup. Jalan dibuka 1 jam dan kembali ditutup selama 15 menit agar alat berat dapat membersihkan sisa longsor. Tim Liputan RCTI melaporkan. Seberapa benar iklan tarif murah sejumlah operator telepon seluler? Seputar Indonesia akan kembali dengan laporan selengkapnya.
Pemirsa, tarif telepon seluler akan turun April nanti. Melihat maraknya iklan yang menawarkan tarif seluler murah, mungkin muncul pertanyaan di benak Anda. Akan semurah apa lagi tarif telepon seluler? Namun sadarkah Anda bahwa tarif sesungguhnya tidak semurah yang Anda lihat dalam iklan? Berikut liputannya. Parade iklan operator telepon seluler akhir-akhir ini memborbardir media massa, tak terkecuali di layar kaca. Para operator beradu klaim sebagai penyedia tarif seluler termurah. 10 menit, sejam cuma Rp600 sampai puas. Benarkah kenyataan semanis janji di iklan? Itu tahu, kalau itu tahu udah pernah coba benar. Terus kalau yang ke semua operatornya belum tahu, belum coba juga. Bingung kalau ngeliat ini. Baru tahu, saya lihat di iklan aja. Kalau saya lihat di sini XL ya, itu dia emang sebenarnya sih ke semua operator, tapi tetap aja dia ada waktu-waktunya. Iya, kalau melihat dari iklannya ya merasa tertipu. Merasa tertipu atau tidak memang akhirnya berpulang kepada setiap konsumen. Namun pantauan terhadap tarif telepon yang berlaku di negeri ini membuat prihatin sejumlah pihak, salah satunya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Di Indonesia itu ironis, ketika tarif seluler kita termasuk paling mahal di kawasan ASEAN, iklannya itu bisa paling murah kan gitu loh. Jadi antara di iklan dan yang dibayar konsumen itu berbeda, 180 derajat. Seberapa jauh jenjang perbedaan ini? Kami memilih membandingkan sejumlah operator GSM. Merekalah yang kini meraup pangsa pasar seluler terbesar di Indonesia. Pada iklan kartu prabayar AM3 misalnya, tertera tarif percakapan murah 0,1 juta per detik berlaku ke semua operator. Faktanya, saat kami coba menelpon ke operator lain selama 10 menit, ternyata menghabiskan pulsa Rp8.250 atau Rp825 per menit. Sementara pada iklan prabayar XL bebas, tertera tarif Rp600 untuk menelpon sepuasnya ke semua operator. Faktanya menelpon operator lain dengan XL bebas selama 10 menit memakan pulsa Rp3.000 atau Rp300 per menit. Serupa dengan prabayar Simpati PD. Tarif Rp0,5 per detik baru berlaku pada menit kedua dan hanya ke sesama simpati. Pada menit pertama, tarif menelpon ke seluler lokal sebesar Rp1.500. Sementara gratis menelpon di 1 menit pertama dari Mentari ternyata hanya berlaku ke sesama pengguna Mentari maksimal 5 nomor dan hanya berlaku pada jam tertentu. Keberadaan iklan seluler itu memang ada indikasi adanya pelanggaran. Pertama, terhadap tata krama periklanan. Jadi di tata krama periklanan dikatakan bahwa iklan itu tidak boleh menggunakan kata superlatif, pakai ter kan gitu. Jadi kita dapati termurah, itu nggak boleh. Perang tarif kini memang lebih tepat disebut perang iklan. Namun pihak pengiklan menepis ada etika periklanan yang dilanggar maupun adanya kebingungan masyarakat pengguna telepon seluler. Semuanya berdasarkan penelitian dari sebuah lembaga Universitas X, ternyata perusahaan seluler C adalah yang termurah. Itu boleh, karena penelitiannya dilakukan oleh lembaga yang jelas dan independen. Lalu apa tanggapan para operator telepon seluler GSM? Telkomsel tidak bersedia memberi keterangan. Namun PT Indosat dan XL Komindo punya dalih sendiri. Ada aturan kan, aturan periklanan ada, dan juga aturan-aturan lainnya. Dan selama ini kita di XL selalu kita ikuti aturan itu. Dan memang tidak semuanya ada aturan bahwa harus lengkap, enggak. Aturan itu ada asterisk dan dijelaskan itu cukup. Tapi di material komunikasi kita, tentunya seperti misalnya di billboard gitu ya, kita kan terbatas informasinya yang bisa kita komunikasikan. Sehingga di print media, ya seperti print ad kita, itu kita lengkapi keterangannya lebih deskriptif, ya, lebih informatif, sehingga pelanggan apa adanya kita informasikan. Kopi iklan cetak yang diberikan Indosat kepada kami memang ternyata berbeda dengan iklan yang dimuat di media cetak. Ada informasi tentang penghitungan tarif yang tidak dicantumkan.
Hingga kini masih kita tunggu sosok operator seluler yang benar-benar memberikan layanan prima, tarif murah, dan tidak hanya bersembunyi di balik kampanye iklan. Dan tentunya masyarakat harus belajar dan teliti agar tidak tertipu dengan kampanye iklan yang seringkali menyesatkan. Bima Marzuki dan Adi Prastowo melaporkan. Tertarikkah Anda melihat calon Presiden Amerika Serikat dari dekat? Jangan lewatkan program ini. Seputar Indonesia segera kembali. Peraturan baru pemerintah tentang calon jamaah haji khusus dinilai memberatkan calon jamaah. Namun kemungkinan besar aturan baru ini akan diterapkan tahun ini saja. DT Reskiwati, calon jamaah Haji Plus asal Makassar, Sulawesi Selatan, mengaku bingung dengan aturan baru Departemen Agama. Aturan ini mengharuskan calon jamaah Haji Plus datang langsung mendaftar ke Departemen Agama di Jakarta. Padahal sebelumnya calon jamaah haji khusus cukup mendaftarkan melalui Biro Perjalanan Haji di daerah masing-masing. Perubahan sistem ini dinilai sangat memberatkan calon jamaah, apalagi sebelumnya Deti bersama 3 keluarganya telah memberi kuasa dan menyetor sebagian biaya perjalanan haji kepada Biro Haji Khusus. Membingungkan sekali. Sangat membingungkan sekali. Orang tua saya juga nggak di ujung pandangnya sendiri, di daerahnya sendiri. Iya, jadi makin repot lagi kalau udah masing sendiri-sendiri, kecuali kalau ngambilnya di Kanwil Departemen Agama di Sulawesi, masih mungkin. Pendaftaran haji secara langsung ke Departemen Agama di Jakarta bertujuan untuk melindungi calon jamaah haji khusus agar tertib dalam melaksanakan ibadahnya. Namun Dirjen Haji dan Umroh Departemen Agama, Slamet Rianto, mengharapkan aturan baru ini hanya berlaku tahun ini. Pada tahun berikutnya pendaftaran akan dibuka di daerah masing-masing seperti aturan jamaah haji reguler. Begitu nanti dia sudah masa pelunasan, dia akan kita kasih PIN. Dia bisa pilih PHK mana yang akan dia pilih itu. Dan PHK harus menyerahkan programnya. Jelas berapa ditawarkan untuk apa, bagaimana. Nah itu semua harus sudah tertera itu. Sementara itu, pelaksana ibadah haji khusus meminta pemerintah mengembalikan sistem pendaftaran haji kepada mereka. Mahfud mengusulkan agar tidak terjadi kekisruhan dalam pemberangkatan jamaah haji, pemerintah membuat badan khusus yang mengatur pemberangkatan haji, sehingga Departemen Agama bisa fokus mengurus ibadah keagamaan. Harus direvisi, diantaranya ya lebih bagus memang haji ini satu badan sendiri yang di bawah Presiden. Ya Departemen Agama biar kembali ke fungsinya mengurus hanya keagamaan, mengurus antar ibadah, jadi nggak kacau lagi. Penyelenggara haji khusus juga menuntut penambahan kuota, karena kuota jamaah haji khusus sebesar 16.000 orang dinilai terlalu kecil. Eko Budi Utomo dan Yos Rizal melaporkan. Pemirsa, pemilu di Amerika Serikat saat ini menjadi isu yang mendapat perhatian cukup besar. Bagi Anda yang tertarik, ada program untuk mengamati event ini dari dekat. Siapa yang tak kenal Barack Obama? Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat ini bisa dibilang sensasional. Kini Indonesia boleh sedikit berbangga hati. Ayah tiri Obama adalah warga Indonesia dan selama 4 tahun Obama tinggal dan belajar di Jakarta. Puluhan tahun kemudian, nama besar Obama menarik teman semasa sekolahnya mengadakan reuni kecil-kecilan. Di mata teman-teman masa kecilnya, Obama dikenal sebagai anak yang bersahaja dan mudah bergaul. Cut Citra yang pernah sebangku dengan Obama di kelas 4 SD bahkan masih ingat bagaimana ekspresi Obama saat menulis. Menurut Cut Citra, sejak kecil Obama bercita-cita menjadi presiden. Kalau nggak salah dia terus jadi presiden, wih, jauh bener jadi presiden gitu loh. Saya suka, nggak salah jadi presiden. Nah, apakah Anda pengagum Barack Obama? Kini ada kesempatan langka. Anda bisa bertemu secara langsung dengan kandidat Presiden Amerika Serikat seperti Barack Obama dan Hillary Clinton. Bahkan ikut dalam konvensi nasional Partai Demokrat dan Partai Republik langsung di Amerika Serikat. Gaido, sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, bekerja sama dengan Washington Center menyelenggarakan program ini. We like it or not, kita mesti belajar demokrasi dari Amerika. Dan kita ingin semua pelaku politik di Indonesia
kita menghadiri secara langsung, menjadi saksi sejarah dan belajar secara langsung bagaimana pesta demokrasi berbeda pendapat itu menjadi sebuah seni. Mahasiswa, pengamat politik, dosen, anggota partai politik, bahkan anggota DPR dapat mengikuti program langkah ini. Peserta bebas memilih mengikuti Konvensi Nasional Partai Demokrat atau Republik atau bahkan keduanya. Meski memakan biaya yang tidak sedikit, namun Wisnu yakin selama 2 pekan mengikuti Konvensi Nasional, peserta akan memperoleh ilmu yang sangat berharga. Chantal Della Concetta dan Ferry Insan melaporkan. Umat Kristiani berbagi kebahagiaan merayakan Paskah. Ikuti laporannya seusai jeda berikut ini. Pemirsa, umat Kristiani hari ini merayakan Paskah dengan mengikuti misa di gereja. Sebagian umat merayakannya dengan mengunjungi anak-anak di panti asuhan untuk berbagi kasih dan kegembiraan. Mencari telur Paskah adalah tradisi perayaan Paskah yang selalu ditunggu oleh anak-anak. Mana lihat. Tradisi ini pun dilakukan oleh murid-murid sekolah minggu Gereja Oikumene yang berkunjung ke Panti Asuhan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Mereka berkumpul bersama untuk mengucap syukur atas kebangkitan Yesus Kristus. Mau menerima dan Bapak juga. Perayaan Paskah juga diisi dengan pertunjukan boneka dengan mengusung tema berbagi kasih kepada sesama. Sementara itu, sekitar 1.000 orang jemaat mengikuti misa Paskah di Gereja Katedral, Jakarta. Misa berjalan lancar dan hikmat. Berkaitan dengan masalah pemanasan global yang terjadi saat ini, misa Paskah kali ini pun mengangkat tema kepedulian terhadap lingkungan hidup. Di Medan, perayaan Paskah juga dilakukan di berbagai gereja. Di Gereja Katolik Maria Tak Bernoda Asal, dalam khotbahnya, Pastor Agustinus Gianto SJ mengajak umat Katolik untuk merenungkan pengorbanan Yesus bagi umat manusia. Umat Katolik harus peka terhadap penderitaan sesama manusia dan rela berkorban bagi kemanusiaan. Monika Tobing dan Adi Prastowo dan Syaiful Anwar melaporkan. Inilah akhir seputar Indonesia 23 Maret 2008. Terima kasih telah bersama kami. Saya Chantal Della Concetta. Sampai jumpa.